Pengikut Nabi Isa itu ditinggikan sampai hari kiamat lagi ya, nggak tanggung-tanggung ya. Pengikut Nabi Isa itu ditinggikan sama Allah sampai hari kiamat. Ya, ada 4 peristiwa itu di surat Ali Imran ayat 55 itu. Ya, apa kata Allah? Ini mutawafika. Aku akan mewafatkanmu. Ya, mewafatkan belum tentu maut kan begitu. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Ya, konteks wafat di dalam surat Az-Zumar 42, Allah mengambil jiwa. Nah, itu konteksnya. Saat Allah mengambil jiwa, fayumsikul lati qada 'alaihal maut, itu yang bisa terjadi satu. Ya, Allah tahan jiwa yang diambilnya tadi saat ditetapkan kematian. Bisa nggak Allah kembalikan lagi? Bisa. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, kan begitu. Dan dia kembalikan jiwa yang sudah diambilnya tadi dalam waktu yang ditentukan, terserah Allah. Mau 1 hari ngambil jiwanya, mau 2 hari, mau 3 hari, terserah Allah. Nah, artinya Nabi Isa tidak pernah mengalami kematian, dia belum maut ya. Nah, pertanyaannya, saat kapan jiwa Nabi Isa diambil sementara waktu sama Allah kemudian Allah kembalikan? Jawaban yang paling jujur di saat dia digantung dong. Itu ya. Jadi bukan orang lain yang wajahnya diserupakan, nggak ada itu. Iya, betul Mbak Vero. Kenapa harus pakai kata wafat bukan maut? Itu kuncinya. Ya, jadi bukan orang lain yang digantung, itu bukan. Itu dia, betul Mbak Vero. Nah, terus setelah itu warafiuka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku hidup-hidup. Setelah nyawa diambil sementara kemudian dikembalikan, bisa hidup dong, bisa lari dong, bisa bicara dong, bisa makan ikan goreng dong, kan gitu. Ya, itu kata kalian nggak ada dalam Al-Quran, makan ikan goreng nggak ada. Barulah dia diangkat ke sisinya, warafiuka ilayya. Kalau kata Congor Juma saat dikejar-kejar tentara Romawi, ya kan, langsung diangkat sama Allah, ngawur Juma itu. Ya, Congornya Juma didengerin, ya kan. Itu peristiwa kedua itu, warafiuka ilayya. Setelah dia mengalami kewafatannya, nyawanya diambil sementara saja, tapi ya saat dimana digantung di kayu salib, kan begitu. Warafiuka ilayya setelah itu. 2 kan, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, yang ingkar terhadapmu. Apa buktinya? Tidak ada saat ini yang berani mengatakan he is a bastard. Ya, dia anak haram dan ibunya berbuat zina. Ya, Sayyidah Maryam ibundanya. Gak ada lagi teman-teman yang berani terang-terangan. Beda dengan dulu. Itu buktinya dia disucikan sama Allah. Nah, ini yang keempat yang saya tulis. Waja'ilul ladzina tabauka. Waja'ilul ladzina tabauka, dan menjadikan, Allah jadikan siapa orang-orang yang mengikutimu. Ya, itu domir kanya itu kepada Nabi Isa, ya, bukan Nabi Muhammad. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu. Saya bukan pengikut Nabi Isa, saya bukan. Ya, jangan ngawur-ngawur kalian mengatakan kalian pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa di dalam Al-Quran itu Al-Maidah 47, ya, yang berhukum bersyariat dengan Injil. Kalian bersyariat dengan Injil? Ngawur. Ada yang mengatakan orang api, kami pengikut Nabi Isa, ngawur. Kita itu pengikut Nabi Muhammad, syariat kita ada dalam Al-Quran. Kita puasa bulan Ramadan, kita sholat menghadap ke Ka'bah Mekah. Ya teman-teman, ya, bukan, syariat mereka beda. Tahu aja kalian. Artinya kita itu bukan pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa apa? Pengikut Injil. Nah, di surat Al-Maidah ayat 46, Nabi Isa memberitakan Injil. Al-Maidah 47-nya, wal yahkum ahlul Injil bima anjalallahu fihi. Berhukumlah kalian disuruh Allah pengikut Injil dengan apa yang Allah turunkan di dalam Injil. Jadi kita ini bukan pengikut Nabi Isa, ngawur. Ngawur kalian ya. Waja'ilul ladzina tabauka, ini yang keempat ya. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu Nabi Isa. Fauqal ladzina kafaru, di atas kedudukannya, tinggi, dominan. Fauqal ladzina kafaru, di atas dari orang-orang yang ingkar terhadap Nabi Isa, terhadap Injil. Sampai kapan mereka ditinggikan Allah seperti itu? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, sayang. Saya juga terkejut, yang ayat ini saya terkejut. Kenapa yang ditinggikan Allah pengikut Nabi Isa, bukan pengikut Nabi Muhammad? Ayo jawab. Ya, bingung kalian ya kan? Nah, ini komal internal yang naik, gak boleh yang Kristen ya, yang Muslim. Saya ingin tahu alasannya. Kenapa Allah meninggikan pengikut Nabi Isa daripada orang-orang yang ingkar terhadap Nabi Isa? Gak tanggung-tanggung loh, sampai kapan loh ditinggikan? Sampai hari kiamat, ila yaumil qiyamah. Coba cek ayatnya. Silakan teman-teman. Silakan ya, yang mau naik silakan. Yang Muslim ya, yang Kristen jangan naik. Ini bukan pengikut Yesus, bukan. Ya kan? Yesus kan bukan Nabi Isa katanya.
Katanya Yesus beda dengan Isa ya. Jadi di dalam Al-Quran yang ditinggikan oleh Allah itu pengikut Nabi Isa ya. Silakan, alasannya apa gitu teman-teman? Alasannya apa? Awalnya saya itu kok kayak gini ya. Ya, Allah salah ini, salah Allah ini. Kan nggak mungkin. Ya kan? Masa sih bukan pengikut Nabi Muhammad yang ditinggikan? Kok harus pengikut Nabi Isa? Ya Allah salah ini, Allah ini salah ini. Ya kan? Sama kayak paham kita dulu. Kita berpaham bahwa setelah Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, semua pengikut Injil, pengikut Taurat wajib menjadi pengikut Nabi Muhammad. Kita dijadikan umat yang satu, umat Nabi Muhammad semua. Itu kehendak kita kan? Ternyata Al-Quran tidak mengatakan begitu teman-teman. Pengikut Taurat ya kalian Yahudi berhukum dengan itu, Al-Maidah 44. Ya, pengikut Injil ya kalian berhukum dengan Injil. Ya, nggak boleh berhukum dengan Taurat, nggak boleh. Ya, masa cuma menyuruh pengikut Injil berhukum dengan Taurat gara-gara Nabi Isa melaksanakan hukum Taurat? Ya iyalah dia melaksanakan hukum Taurat. Nabi Isa kan orang Bani Israel. Dia melaksanakan hukum Taurat, tapi Nabi Isa membawa risalah baru itu, jangan lupa. Risalah baru itulah untuk murid, untuk pengikutnya. Makanya dalam Al-Quran jelas, Ali Imran 50, dia datang membenarkan Taurat, menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan dari sebagian Taurat. Jelas ayatnya dalam Al-Quran. Jadi bisa jadi di syariatnya Taurat itu haram, di syariatnya dia halal. Ya, jangan kalian tanya apa yang dihalalkan host. Ya tanya sama yang punya kitab. Ya jangan tanya saya. Ya kan? Oke. Nah, sekarang kita membedah ya pengetahuan kalian. Ya, kalau saya sudah mengerti. Ya, kenapa pengikut Nabi Isa itu ditinggikan oleh Allah sampai hari kiamat? Ya, kenapa? Saya sudah paham. Ya, silakan teman-teman yang mau naik. Nih Marpaung, silakan. Marpaung ini ya teman-teman ya. Ini Al-Quran. Marpaung pengikut Nabi Muhammad bukan? Pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, ini si Apotek. Tek, kenapa pengikut Nabi Isa ditinggikan Allah sampai hari kiamat? Apotek. Karena mungkin dia makan anjing, babi, Ya kucing. Allah. Kan itu. Kamu tahu nggak ayatnya? Katanya sih. Segala sesuatu Ja'ilul halal ladzina bagiku. tabauka. Tahu nggak kamu ayatnya? Iya, ada dalilnya di Matius. Kok di Matius? Segala sesuatu halal Ali bagiku. Imran ayat 55 Marpaung. Ya, Kenapa Allah meninggikan pengikut Nabi Isa? Coba kenapa? nggak tahu. Kenapa bukan pengikut Nabi Muhammad? Bukan kita. Salah lah, kamu kan pengikut Juma ya. Kamu kan pengikut Juma ya. Maaf, kamu bukan pengikut Nabi Muhammad. Salah saya, kamu pengikut Juma kamu. Jadi mungkin yang dihalalkan itu. Enggak, yang kita bahas ini. Sabar. Apotek, sabar ya, apotek ya. Kita nggak bicara apa yang dihalalkan, yang sebelumnya diharamkan, nggak bicara itu. Kita langsung aja lah, ngapain dia? Artinya, sabar, apotek. Kenapa Al-Quran mengatakan pengikut Nabi Isa itu ditinggikan Allah daripada Yang mana orang yang pengikut ingkar Isa? terhadap ajarannya? Ya, Yang mana sampai pengikut kapan? Nabi Isa? Sampai hari kiamat. Oke, siapa pengikut Nabi Isa sekarang? Ya, Nabi Isa memberitakan apa? Dalam Al-Quran Nabi Isa memberitakan apa? Injil. Pengikut Nabi Isa pengikut apa? Pengikut Injil orang Yahudi. Orang Yahudi pengikut Injil? Kerja. Kan murid Nabi Isa itu kan ada Astagfirullahaladzim. Coba buka Al-Maidah 44. Siapa yang berhukum dengan Injil? Orang Yahudi disuruh berhukum dengan. Ya Allah, orang satu. Kamu tuh jangan naur-naur lah, apotek. Sabar ya. Menurut Al-Maidah ayat 44, sabar ya. Dini dulu, ribut. Menurut Al-Maidah 44, ya, orang Yahudi berhukum dengan Injil. Coba dibaca ayatnya. Coba Al-Maidah 44. Setuju. Orang Yahudi berhukum dengan Injil. Injil. Aku Injil ya Allah. Orang Yahudi berhukum dengan Injil. Benar. Ya Allah. Nabi Isa. 12 muridnya itu orang Yahudi. Aduh, yang benar. Aduh. Ya udahlah, kamu buka Al-Quran coba. Al-Maidah 44. Saya ulangi. Menurut Al-Quran, orang Yahudi itu berhukum dengan Injil. ya Allah Injil. Ya udah kamu turun aja deh ya. Turun aja. Kamu nanya pengikut Nabi Muhammad bukan? Ya bang, gua mau nanya ini bang. Enggak, sabar. Betul kamu pengikut Nabi Muhammad? Iya bang, gua pengikut Nabi Muhammad ini. Di Bang. dalam Gua mau Al-Quran nanya sama kita lu, koreksi Bang. siapa? Kita koreksi si apotek tadi. Dalam Bang, Al-Quran bentar. yang berhukum, sabar bang, kita koreksi dulu kalau kamu nanya paham ya. Yang disuruh berhukum dengan Taurat, orang Yahudi disuruh berhukum dengan
Bang, bentar dulu bang. Gua ini mau nanyain bang. Ini dulu. Astagfirullah. Ini gua mau nanya ini bang. Ini kok artinya gini bang? Orang-orang yang mengikuti Nabi Isa ditinggalkan di atas orang yang ingkar kepada Nabi Isa sampai hari Ditinggalkan? kiamat. Ini Ditinggikan loh itu. bang. Temanya ini bang. Temanya bang. Ditinggikan itu, bukan Ya ditinggalkan. ditinggikan. Nah, Bukan gua ditinggalkan lah kamu. ya maksudnya ditinggikan. Fauqa, bahasa Arabnya fauqa. Ya ditinggikan. Ya. Kok gue bentar kok gue lihat di apa di surat Ali Imran ayat 55 kok beda ya bang ya? Coba buka, baca. Waduh, HP gue cuma satu lagi. Ah, banyak alasan. Benar. Gue Ya, silakan ditunggu, Gue separuhnya ditunggu. gini. Ya, Wahai ditunggu. Isa, kami mengangkat kamu dari orang-orang kafir. Ada lanjutannya itu bang. Nggak ada kayak gitu bunyinya. Kamu potong Nggak ada, ayatnya. Kamu potong itu ayatnya itu. Iya kan masih Coba ada bang. diulang-ulang. Bahasa Indonesia Kamu juga udah nggak bilang, apa-apa. Ya, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Nah, gue Coba. nggak hafal bang. Gue cuma hafalnya separuh kan. Gue bilangnya udah ada masih ada Ya udah, lanjutannya. saya tunggu loh. Ya bentar gue turun dulu ya bang ya. Ya Soalnya gue takut. cuma satu bang. Ya udah saya tunggu nggak apa-apa. Coba saya tunggu. Oke siap. Saya Surat tunggu, Ali Bapak. Imran ayat 55. Betul. Saya itu nggak bohong. Kalau ayat Al-Quran masa saya bohong? Silakan dicek. Ya. Jadi jangan sembarangan kalian mengatakan Juma dan API. Kami pengikut Nabi Isa ngawur. Pengikut Nabi Isa itu disuruh Allah berhukum dengan Injil, bersyariat dengan Injil. Ya, berhukum, bersyariat, cara beribadah dengan Injil, bukan dengan Taurat atau dengan Quran, bukan. Nah, sih kalian ini sembarangan kalian berkata, saya pengikut Nabi Isa ngawur. Ya. Tar. Ya. Jelas loh dalam Al-Quran, wal yahkum ahlul injil bima anjalallahu fihi. Ya, berhukumlah Allah suruh itu. Ya, pakai ya kan huruf hijaiyahnya ya. Berarti ada kalimat perintah itu. Siapa diperintahkan Allah alul Injil berhukum dengan apa? Dengan apa yang Allah turunkan di dalam Injil. Ngawur, kalian berhukum dengan Injil kalian? Mengaku sebagai pengikut Nabi Isa sembarangan kalian? Kita syariat kita, hukum kita ada dalam Al-Quran. Ya, contoh puasa bulan Ramadan, sholat menghadap Mekah, Ka'bah, kiblatnya. Itu syariat kita, itu hukum kita. Begitu loh teman-teman. Jangan sembarangan. Kita ini pengikut Nabi Isa juga ngawur aja. Ya gimana kamu nanya? Gak apa-apa, artikan bahasa Indonesia aja coba. Sudah? Sudah, kamu nanya? Aduh, udah bang. Silakan, artikan. Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Wahai Isa. Nah, ketika Allah berkata kepada Isa dulu kan, ketika Ya. Allah berkata kepada Isa, coba, wahai Isa, betul. Ya Isa, betul. Aku mengambilmu, mengangkatmu, serta menyucikanmu. Kapan mengambilmu dari mana? Kapan kata mengambilmu? Bahasa Arabnya itu ini mutawafika. Kok aku mengambilmu? Gimana? Gua kan cuma mengerti apa mengambil dari ayat Al-Quran bang. Oh, umat terjemahan. Oh, umat Juma, umat terjemahan. Ini mutawafika itu aku mewafatkanmu bang, yang benar. Ya udah lanjut. Setelah itu dan mengangkatmu kepadaku, betul. Lanjut aja, lanjut. Kita nggak bahas itu. Ya lanjutkan dan mengangkatmu kepadaku. Serta terus lanjut. Serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir Betul. Terus dan menjadikanmu orang-orang dan menjadikan orang-orang, bukan menjadikanmu. Wajailu. ya bang, dan menjadikan orang-orang Terus mengikutimu. yang mengikutimu. Benar kan? Sebentar. Terus baca dulu sampai habis. Terus Bang, yang mengikutimu diapain sama Allah? di atas orang-orang yang Di kafir. atas orang-orang yang kafir. Fauqa, ditinggikan apa di atas? Terus sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kok kamu tuduh saya salah? Iya bang, orang-orang yang mengikuti Nabi Isa ditinggikan di atas orang-orang yang ingkar kepada Nabi Isa sampai hari kiamat. Nah, benar. Sabar. Kamu pengikut Nabi Isa bukan? Kamu nanya. Saya bukan. Kamu pengikut Nabi Isa bukan? Oh, Kamu pengikut Nabi Isa bukan? ya bukan bang. Alah, kamu takut. Biasanya kami pengikut Nabi Isa, kata Juma dan API. Ngawur aja. Nah, kenapa bukan? Alasannya kenapa bukan? Bentar. Kenapa kamu bukan pengikut Nabi Isa? Ya, alasannya kenapa kamu bukan pengikut Nabi Isa? Gua kan mengikuti Al-Quran bang. Ya, Itu bukan betul. Muhammad. Karena kita syariat kita ada di dalam Al-Quran, bukan ada dalam Injil. Benar.
Sabar, sabar bang, kamu nanya, sabar, 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 sabar. Dengar ya kalian, pengikut Juma dan API ya. Hukum-hukum kita, sabar bang. Hukum-hukum kita, syariat-syariat kita, manhas-manhas kita ada di dalam Al-Quran, bukan ada di dalam Injil. Ya, yang ada di dalam Injil untuk pengikut Injil. Ya, kita ini bukan pengikut Nabi Isa. Jangan sembarangan kalau bicara. Ya, sabar, sabar bang, kamu nanya, sabar. Ya udah, sekarang kita artinya abang sudah mengkonfirmasi bahwa saya tidak salah, ya kan, bertanya seperti ini. Kenapa bang? Ya, kenapa pengikut Nabi Isa ditinggikan Allah daripada orang-orang yang ingkar kepada Nabi Isa? Sampai hari kiamat itu nggak tanggung-tanggung tuh. Sampai hari kiamat, silakan kamu nanya. Kenapa mereka yang ditinggikan, bukan kita? Silakan. Allah. Aduh bang, kenapa pengikut Nabi Isa yang ditinggikan Allah bang? Daripada orang-orang yang menolak Nabi Isa. Sampai kapan mereka ditinggikan Allah? Sampai hari kiamat. Kan abang udah baca tadi ayatnya. Iya, Benar. Bang. Oke, Nabi sabar, Isa. sabar. Pertanyaan saya simpel bang. Saya tidak akan membantah jawaban abang. Kenapa Allah meninggikan pengikut Nabi Isa bahkan sampai hari kiamat? Itu nggak tanggung-tanggung. Silakan bang, kamu nanya. Ada alasannya? Mana dalilnya, Bang? Ya itu yang kamu baca kok, mana dalilnya? Ya Allah, bolak-balik. Bentar, Bang. Bolak-balik dong. Bang, Bolak-balik. Oh, Bang. ya itu yang kamu baca barusan tadi itu apa? Bentar, Bang. Emang gua bilang tadi. Astagfirullah. Bisa, Bang. Iya, yang saya tanya kenapa di ayat ini Allah meninggikan pengikut Nabi Isa, bang? Bang. Nabi Isa itu diutus di Israel. Aduh, ya Allah, ya Tuhanku. Pak susah sih, Bang. Kalau otak lu kayak anjing, Bang. Aduh, udah keluar bahasa pengikut semuanya keluar. Ganti lah bang, ganti bang. Kalau abang maki-maki begitu, saya nggak mau. Ganti lah bang. Ya, kan abang sendiri tadi yang mengkonfirmasi tulisan saya, benar nggak bang? Dan meninggikan orang-orang yang mengikutimu. Siapa di situ bang? Pengikut Nabi Isa. Abang pengikut Nabi Isa bukan? Kita kan udah setuju pengikut Nabi Isa itu pengikut Injil. Ya kan, kita pengikut Nabi Isa bang, bukan. Ya berarti salahlah kalian yang mengatakan pengikut Juma, kalian itu pengikut Nabi Isa. Ya salah, kalian itu sebenarnya bukan pengikut Nabi Muhammad, bukan pengikut Nabi Isa, tapi pengikut Juma. Kalau boleh lebih detail saya. Yang jadi pertanyaan saya kan nggak salah yang saya tulis. Yang saya tulis nggak salah toh. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah meninggikan pengikut Nabi Isa? Nggak tanggung-tanggung sampai kapan? Sampai hari kiamat. Gitu loh. Itu aja yang saya tanyakan. Gitu. Yang Islam yang mana? Mawar berduri, tetip panggrip, yang anti Zionis, yang mana nih? Ya, yang mana nih? Yang Kristen nggak boleh naik dong ya. Ini kan kita kaji Al-Quran. Ya, Mawar ya naik, silakan Mawar. Ya langsung dijawab, jangan pakai basa-basi Mawar. Ya apa alasan kamu ya? Kenapa Allah meninggikan pengikut Nabi Isa? Kamu pengikut Nabi Muhammad toh? Assalamualaikum. Kamu pengikut Nabi Muhammad, Mawar berduri. Ya, saya pengikut Nabi Muhammad SAW. Tapi vibrasi saya mengatakan kamu pengikut Juma nih. Oh, mana tahu? Oh, host, jangan kemana-mana dulu. Saya nggak kenal sama Juma. Oh, nggak kenal sama Juma. Oke. Kenal Juma siapa? Terus Oke. kemudian kau siapa, host? Kau pengikut Saya- Nabi Muhammad juga? Betul. Oke. Pertanyaanmu, host? Di dalam surat Ali Imran ayat 55 bang, ada berbunyi begini. Ada Ya. 4 peristiwa yang terjadi. Ya, saya ulang ya. Ini mutawafika 1, wa rafi'uka ilayya 2, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru 3, wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Yang saya tanya 4 ini, yang keempat. Dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu, kan gitu Bang Mawar. Ya. Bang Mawar pengikut Nabi Isa bukan toh? Saya pengikut Nabi Muhammad toh? SAW. Betul. Ya Mengakui udah, kenabian apa? Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Saya konflikkan ya. Kenapa? Saya pengikut Nabi Nabi Muhammad Muhammad SAW dan mengakui kenabian Nabi Ya, Isa beriman, alaihissalam. beriman. Belief dan follow kan Beriman, berbeda tapi- bang, betul. Ya, Belief beriman, kita ya, kan benar. belief, tapi bukan follow toh. Kita tidak follow. Makanya di ayat Al-Quran ini kan Ali Imran 55 kan yang follow bang. Kita bukan follow Iya, Nabi bukan Isa. follow, ya, Betul. ya, oke, Syariat boleh kita terima, bukan ya. dalam Injil bukan, tapi Ya, dalam dalam Al-Quran. Al-Quran. Betul. Oke, siap. Nah, Lanjut, Bang. tapi yang di dalam surat Ali Imran 55 ini kan yang follow dia bang. Artinya pengikut Injil sesuai Al-Maidah ayat 47. Nah, pertanyaan saya, kenapa Allah meninggikan pengikut Nabi Isa bang? Bahkan sampai hari kiamat. Abang ada alasan tertentu tidak dengan mengkaji Al-Quran? Ya, di sini kan udah jelas orang-orang yang mengikuti Nabi Isa ditinggikan di atas orang-orang yang ingkar kepada Nabi Isa sampai Silakan hari Bang kiamat. jelaskan. Betul. Jadi di atas orang, jadi pada saat itu, pada zaman Nabi Isa,
orang yang mengikuti Nabi Isa ditinggikan, dan orang yang ingkar kepada Nabi Isa di atas orang-orang yang diingkar, berarti di atas orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Isa ditinggikan. Saya setuju. Kenapa masalahnya, Bang? Tidak mengikuti Nabi Isa, apakah berarti dia ingkar, Bang? Tapi kita sesuai dengan tertulis saja, Bang. Orang-orang yang mengikuti Nabi Isa ditinggikan di atas orang-orang yang ingkar kepada Nabi Isa. Betul, Jadi kan begitu. artinya Kapan? pada saat zaman itu. Pada saat zaman itu, oke. Sampai Sekarang hari ini kiamat. pengikut Nabi Isa nggak ada lagi. Nah, itu dia. Itu yang saya mau ke atas ini yang saya tanyakan. Oke. Siapa pengikut Nabi Isa itu? Oke, Bang. Ya. Pada zaman Nabi Muhammad, yang abang tahu ada nggak pengikut Nabi Isa, Bang? Pada saat zaman Nabi Muhammad. Pada saat zaman Nabi Muhammad, Ada nggak pengikut Nabi Isa? Saat Al-Quran diturunkan, ada nggak pengikut Nabi Isa? nah itu satu gimana ya? Belum saya pernah pelajari, Oke, saya Bang, jumpai seperti itu. satu Ya, ayat aja, satu ayat. Al-Maidah ayat 47, Bang. Coba Bang buka, Bang. Satu Coba ayat Bang, aja. coba Bang terus bacakan aja ya. Saya cuma Oke, satu perangkat. di situ, Bang, Yang abang baca dikatakan- dengan abang potong ya, kita baca. Mungkin bisa abang tampilkan, jadi bisa kita telah bersama-sama. Atau abang aja deh, coba lihat abang. Abang cari sebentar deh, coba Bang. Gak apa-apa, Nggak, abang cari sebentar. Ya, saya nggak ini bang, saya nggak satu perangkat. Kemudian Gak saya apa-apa, juga gak apa-apa. Abang ngopi aja, gak apa-apa. Coba abang ngopi aja, abang lihat ayatnya itu aja. ayat yang Coba mana? Al-Maidah ayat 47. Ada abang tampilkan aja bang, kita baca. Enggak, bang, biar abang aja, Bang. Nanti saya repot. Nanti kalian pasti nggak percaya kan kayak Ya dulu, bacakan ada aja comel. percaya. Kalau abang muslim, artinya abang tidak mungkin akan memutarbalikkan apa mengurangi apa. Ya, nggak Jadi mungkin, Bang. percaya Saya nggak aja. mau. Ya silakan. Nanti hukumannya juga ke abang. Saya sih percaya aja. Enggak, Kalau oke. abang Di situ mengerti bahasa dikatakan muslim. gini, Bang. Gini, Ya. waliyahkum. Abang tahu nggak kaidah bahasa Arab? Kaidah, ya silakan bang artikan Oke. saja menurut apa bang. Oke, saat ada huruf ya, itu Ya. jadi kalimat perintah nggak, Bang? Ya makanya abang bacakan semua. Oke. Itu kan kalau Al-Quran Ya. kan mendukung Gak apa-apa, Bang. awal Kalau abang nggak tahu, nggak apa-apa, Bang. Nggak masalah, Bang. Kita kan bukan uji-ujian ini. Bukan. Jadi di dalam kaidah Sama-sama mencari bukti. Jadi Ya, di situ, Bang, silakan. dikatakan wal yahkum. Ya, Allah menyuruh berhukum, Bang. Ya berhukum. Berhukum. Perintah itu. Siapa yang Allah perintahkan? Di situ dikatakan ahlul Injil. Pada zaman Nabi Muhammad, berhukumlah kalian. Siapa? Pengikut Injil, kata Allah. Bima, dengan apa? Wal yahkum ahlul Injil bima anjalallahu fihi. Berhukumlah pengikut Injil bima dengan apa? Anjalallahu fihi. Hi itu domirnya ke Injil, Bang. Berarti berhukumlah pengikut Injil dengan apa yang Allah turunkan di dalamnya. Di Ya. dalam Injil. Ini untuk orang-orang pengikut Injil pada zaman Nabi Muhammad, Bang. Ya, jadi sebenarnya begini bang. Sebenarnya abang ngerti maksud saya? timbul pertanyaan. Apakah Injil pada zaman Nabi Muhammad itu masih diakui keabsahannya itu benar-benar Injil? Oke. Itu kan jadi problem, Oke. bang. Yang jadi Tidak bisa pertanyaan juga saya sampai begini, saat- Bang. Sebentar bang, terus Oke, saat begini silakan. ya, teman-teman kita Kristen, ini Injil. Kalau bagi saya itu bukan Injil kan begitu. Oke, jadi gini. Jadi pada saat zaman Nabi Muhammad, apakah yang dipegang oleh selain pengikut Nabi Muhammad, apakah itu Injil? untuk yang pengikut Injil, Bang, Al-Maidah 44 Iya, disuruh Allah. iya, benar. Saya Sabar dulu, Injil. Bang, gantian. Iya, iya, Nanti oke. Al-Maidah Nah, 44. ini, Abang aja nggak mau baca Quran, Abang. Abang nggak tahu kita mau baca Quran. Saya Bagaimana lagi Anda perangkat ini? satu. Saya suka lupa membahas Saya tahu begini Anda terus. pengikut Juma, saya tahu. Lintas agama. Jadi gini ya, sabar-sabar. Kakak mulai seperti itu, kau jangan Iya, bawa memang Anda sini. begitu. Anda Kita buka berdua Al-Quran nggak diskusi di mau. sini. Bukan nggak mau. Saya suka buka Al-Quran. Ya, makanya Cuma dia saya dulu, lagi, saya saya Ya lagi di Allah. jalan terus, ya kan. Saya lagi duduk lagi istirahat. Saya kan habis kerja, jadi Udah lagi kamu buka istirahat. ayatnya. Bukan nggak mau buka. Syukur alhamdulillah kalau kita buka Al-Quran ya kan. Masa Kamu pakai yang nggak mau, perangkat? kamu yang nggak mau buka. Saya yang Jadi salah. kan pakai perangkat satu. Makanya kau apa aku Ya, bilang? saya tunggu. Dikit-dikit kau bawa Zuma, dikit-dikit nggak kenal aku sama Zuma. Aku bilang Alah, nggak kenal. bohong. Nggak kenal. Kamu saya lihat sering di komal Oh iya, debat saya kok. ikut membentengi nama saya yang apabila hotel-hotel itu menghina. Tidak ada sangkut pautnya dengan Zuma. Siapa Zuma tidak kenal. Tidak ngaku mentang-mentang paham Juma di luar Al-Quran kita bongkar semua. Kan kau kan gitu. Jadi untuk diskusi denganmu seperti ini kan nggak apa. Kau Saya sebagai tahu, host Bang. tampilkan. Kita Bang. baca bersama-sama. Bang, Nah, saya mantau Juma ini dan pengikutnya itu detail, Bang. Saya tahu semua siapa yang mendukung Juma itu tahu saya. ya itu kan urusanmu kan kita berdua di sini bang. Terus mau Oke. Oke, masuk ke poinnya ya. Zuma nggak ada urusan kan nggak ada Masuk ke urusan. poinnya ya, masuk ke poinnya. Jangan ke Zuma Sabar aja. dong. Kau tak ada urusanku sama Zuma. Susah Ya, lanjut. banget. Di situ disuruh Allah, Bang. Pengikut Injil pada zaman Nabi Muhammad itu sudah ada. Disuruh Allah berhukum dengan Injil. Anda mau bilang, Bang, Injilnya dirubah-rubah? Enggak, yang saya Kalian- tanyakan apakah Injil pada zaman Nabi Muhammad itu masih ori?
Oh, berarti Allah menyuruh pengikut Injil berhukum dengan Injil yang palsu. Ya Injil yang mana itu yang maksudkan? Yang kutanya tuh yang maksud Injil yang mana? Oh, berarti Allah Injil yang mana? Oh, berarti Allah menyuruh pengikut Injil pada Nabi Kan Muhammad orang berhukum maksud dengan itu. Injil yang palsu. Iya, Allah Oh. kepada Injil, Anda Injil yang mana? Allah menyuruh Pertanyakan pengikut Injil yang mana? Menurut Injil yang mana? berhukum dengan Injil yang palsu ya. Oh, iya, bagus. Nah, jadi Injil yang mana? Tuh. Injil yang mana? Ya, itu makanya aku tanyakan. Kau kan yakin kali Injilnya mana? Nah, Injil Yang itu dimaksud oleh apa? Al-Quran itu Injil yang mana? Ya, Injil itu apa? Injil itu ya punyanya Nabi Isa alaihissalam, bukan punyanya Oten, orang Kristen. Apa itu? Injil itu apa? Dalam Iya, Al-Quran aku Injil tahu. itu apa? Ini sebuah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Bagaimana pewahyuannya? Cara menurunkannya bagaimana? Pewahyuannya bagaimana? Kau kemana-mana. Cara Ya, jawab pawanya dulu. kemana aku tahu. Kau bertanya aku ini pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak peduli amat, nggak peduli Ada, amat. dalam Bagaimana Al-Quran cara itu Isa itu ada. saya nggak peduli amat. Ada Bagaimana dalam cara Al-Quran. Tuhan Ada menurunkan dalam firman-Nya Al-Quran. kepada Isa, aku nggak Ya peduli sabar, amat. ada, kamu nggak teliti, ada. Iya, aku tak peduli. Oke, sabar, Bagaimana ya tak udah, peduli? tenang. Karena kau Ya, tadi tenang, awal tenang. menyatakan Ya udah, aku kasih bahwa tahu, aku kasih tahu. Ah, ya, Sabar. silakan. Ya kan, Nabi Isa itu disebut kalimatullah tidak dalam Al-Quran? Isa, Kalimatullah. ya. Oke, dia disebut min ruhina tidak? Dari rohku kata Allah, benar nggak? Ya, semua manusia juga dari rohnya dia, dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, disebut di dalam Al-Quran dia diperkuat oleh Roh Kudus, benar tidak? Ya, benar. Nah, jadi bagaimana konsep pewahyuan kepada Nabi Isa? Artinya Bagaimana oleh konsep Kudus. pewahyuan kepada Nabi Isa? Sebentar dulu. Artinya diperkuat oleh Roh Kudus. Istilahnya Isa menunjukkan mukjizat. Itu artinya diperkuat dengan Roh Kudus. Dan bahwa Ya, Isa kita bisa kita masuk ke membuat Injil mukjizat. yang nggak lama. Jangan cerita mujizat, nggak ada mujizat Nabi Isa dapat Ya, berubah itu wajah itu artinya nggak ada. Roh Kudus memperkuat Nabi Isa. Maksudnya Ya, seperti itu. memperkuat. artinya. Atau gini deh, Kalau saya ganti menurutmu pertanyaan memperkuat saya. itu perkuat apanya? Saya ganti pertanyaannya. Bagaimana pewahyuan Taurat itu ya kepada Nabi Musa? Bagaimana pewahyuannya? Begini terus. Awal tadi begini, saya begini, mengikut Nabi Muhammad SAW. Begini begana, Saya begini. nggak Ada penting. di dalam Al-Quran itu ada. Saya nggak Begini, penting begana, amat begini, bagaimana begana, begini, Musa begana. mengikat Taurat. Ya di dalam Al-Quran Bagaimana itu Isa ada. menerima Injil. Yang penting aku imani Maksud bahwa saya, bagaimana kitab cara ada di menerimanya itu Al-Quran. loh. Gini loh Mawar, bagaimana cara Ya, menerimanya intinya itu loh. pewahyuan. Intinya Dia- pewahyuan. Itu yang saya tanya memang. Bagaimana pewahyuan Taurat itu kepada Musa dalam Al-Quran? Ya pewahyuan lah. Bagaimana? Detailnya aku nggak tahu. Oh, ada dalam Al-Quran, kamu nggak tahu? Ya Allah. Ya, ada. Oke, oke, saya tanya yang paling mudah. Kamu pengikut Nabi Muhammad ya. Nah, bagaimana pewahyuan Al-Quran kepada Nabi Muhammad? Ya melalui malaikat Jibril. Bentar Dari kamu. umur. Ya terus, ya sama aja dengan Oke. Nabi Musa, sama aja. Oh, pakai malaikat Jibril naik turun, naik turun. Astagfirullah. Iya iya. Kalau Musa bagaimana Musa? Ya kalau bagi saya ya tetap Pakai malaikat pewahyuan. Jibril juga. Pewahyuan ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, sakit kepala ini. Enggak, begini, Aduh. begini terus. Kau jangan terlampau menjat aku. Seandainya kau benar, kau terangkan saja. Ya, kamu nggak, saat saya mau Ya nerangkan kalau kamu bagi nggak, saya, kamu melawan saya. bagi saya. Buka Ya, Al-Quran karena nggak mau. Bilang alasan Saat diterangkan merengkel. Ya silakan, mana kau terangkan? Oke. Mana kau Jadi, terangkan? Kau yang merengkel, yang ngengkel Oke, di Mawar, lagi. Ya, kan? sabar Ya, ya. silakan, santai kau ya. Oke, Nabi Musa di dalam Al-Quran, pewahyuannya dia bisa berkata langsung kepada Allah. Benar tidak? Walaupun dia berkata langsung kepada Allah, tetapi dia tidak bisa melihat Allah itu, hanya berupa penampakan. Benar tidak? Penampakannya seperti di Al-Quran seperti itu ya. Ya kamu aja nggak paham kok. Ya maksudnya penampakan macam mana? Jadi Musa itu menampak Allah itu seperti Ya penampakan Allah. begitu ya. Seperti Kamu nggak Musa tahu nampak ayatnya jin. di balik pohon semak terbakar? Nggak tahu kamu ayatnya Itu begitu? iya, suara Nah, dari berkata pohon. langsung, ya. Suara dari pohon. Artinya bukan pohon itu. Bukan dari penampakan. pohon, salah kamu. Ya, dari apa? Ya, oke. Dia berkata langsung. Oke, kalau Nabi Isa bagaimana? Gimana? Ya. Aja dong. Kalau Ya, Nabi Isa pewahyuan sama saja bagi saya. Siapapun nabinya tetap berkata pewahyuan. langsung juga, berkata langsung. Pewahyuan. Astagfirullah. Pewahyuan. Oke, jadi Nabi Isa, Bang Mawar, karena dia kalimatullah, min ruhina, dan Ya. diperkuat oleh Roh Kudus, pewahyuan kepada dia itu sekali saja, Bang. Saat ditiupkan roh dari Allah itu ke rahim Bunda Sayyidah Maryam, ya, Udah masa? itu dia sudah mendapat wahyu di situ, Bang, saat dia kecil. Jadi dia sudah mendapat wahyu dari diri dia sendiri, Bang. Saat ditiupkan roh Allah itu ke dalam rahim Sayyidah Maryam, saat dia lahir, dia dewasa, dia mengajarkan sesuatu, dia mengatakan sesuatu yang mengandung pengajaran, itu wahyu, Bang. Itulah firman Allah.
Iya kan aku bilang pewahyuanku. Oke lah, aku Tapi- aku bilang ada pewahyuan. Pertama kita apalagi aku sibuk aku bekerja. Udah benar kan pewahyuan kan? Pewahyuan kan? Anda Benar tak tahu kan? Udah kau terangkan sendiri. Anda tanya Oke. Injil itu apa? Anda Enggak, tanya Injil aku itu lagi sibuk. apa? Ya, Aku sibuk. gimana Aku sih? gak penting amat ya. Ini aku buat. Lari, Ya, lanjut ya. lari, Lain kapan-kapan. Kapan kita masuk? Kita lari, diskusi lari, lagi. lari. Aku bukan ini aku sibuk ya. Aku punya Tadi sibuk pekerjaan, Injil bukan yang selalu mana? di TikTok ini. Ya. Tadi Ya, sibuk Bapak Anda nih, tanya Injil Injil yang mana yang benar? sibuk? Yang mana? Injil yang mana? Lari ya. Kan tadi saya bilang konsep pewahyuannya seperti itu. Saat di pewahyuan kepada Nabi Isa, saat roh itu ditiupkan, ya roh dari Allah itu ditiupkan ke rahim Bunda Sayyidah Maryam, dia sudah jadi nabi dan rasul. Makanya dia bisa ngomong tuh saat dia kecil. Karena sistem itu udah ada di dalam diri dia, sistem pewahyuan itu. Saat dia berkata seolah-olah Allah yang berkata. Gitu loh teman-teman. Ya, jadi perkataan, ucapan Nabi Isa yang mengandung pengajaran, yang mengandung hikmah, itulah Injil itu. Jadi Injil itu ya diri dia. Paham? Nah sekarang saya tanya ke kalian, siapa yang mencatat perkataannya Al-Masih? Umat mana yang megang? Silakan saya tanyakan ke atas, ya. Tapi untuk berikut